Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim, 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin, radiyallahu anna wa ankum wa 'anil muslimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para syaraib, dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para tuan guru, para asatidz, para tetuha-tetuha masyarakat, pejabat-pejabat pemerintah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta anugerah yang setiap hari, setiap detik, setiap waktu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup dan kehidupan kita. Sampai pada siang menjelang sore hari ini kita berkumpul bersama, diberikan kesempatan, kesehatan, panjang umur, kita dapat bertemu, berjumpa, berkumpul dalam sebuah acara dengan niat yang sama, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada hari ini itu menjadi sebab dan alasan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kembali kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar salawat dan salam selalu ditambah-tambah oleh Allah kepada kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panitia tadi minta doa pengarang hati, tapi kayaknya aja imbah ceramah. Kalau nyawa ini membagi tumpur, ilwah ini membaca akan camah kena, jadi kena gini sipian kalau tulikan jola. Nah, ada ngejak jatuh mata. Pertama-tama kita niatan hati mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita benar-benar mengagungkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap tahun mengadakan acara besar hanya untuk memperingati hari kelahirannya Nabi kita, junjungan kita, idola kita, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang
mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad, orang yang membesar-besarkan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad, itu bukan orang sembarangan. Hanya orang yang diizinkan oleh Allah yang mampu mengadakan acara seperti ini. Hanya orang yang diundang khusus oleh Rasulullah yang kau hadir di tempat acara seperti ini. Karena kakinya melangkah itu disebabkan ada hati, di dalam hati itu ada cinta. Walaupun hanya sekecil debu, hati itu akan membawa langkah kita menuju untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang mencintai aku di dalam hatinya walau hanya ada sekecil debu, maka orang itu akan bersama aku di dalam surga. Mudahan kita surga bertahan. Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pun ikut bicara tentang peringatan Maulid Nabi. Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membesarkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan liqiraatihi, dan inya termasuk orang yang menjadi penyebab acara itu diadakan, la yakhruju minad dunya illa bil iman, maka tidak akan keluar daripada dunia, meninggal orang ini itu dalam keadaan beriman, yakni husnul khatimah. Mudahan husnul khatimah kita bertahan. Dalil yang nyata kita mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad adalah dalilnya sederhana. Di dalam Al-Quran tertulis ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab, orang yang nyata-nyata masuk neraka, sayasla naran dzata lahab. Tetapi orang ini di dalam kubur mendapat kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Abu Lahab ini orangnya kafir, orangnya lawan Nabi, hendak membunuh, orangnya lawan Nabi, mehulut-hulut, di dalam kubur disiksa oleh malaikat. Tetapi Sayyidina Abbas dan sanak Abu Lahab sendiri, setelah setahun Abu Lahab meninggal, setelah Abu Lahab dikubur, Sayyidina Abbas ini bermimpi, melihat di dalam mimpi ini Abu Lahab disiksa di dalam kubur. Dan sanak juga nih Sayyidina Abbas nih, dan sanaknya Abu Lahab, pedang sanak juga lawan abah Nabi Sayyidina Abdullah. Jadi ujar Sayyidina Abbas betakun lawan Abu Lahab, hap ya Sayyidina. Bukan kita Banjar kan biasanya kayak itu, hap apa habar dalam kubur nih, dipukuli orang udah besar aja situ, besar. Ini ulun membahasakan lah, kalau bahasa Arab pada kayak itu bang. Dipukuli orang udah besar, unda jua pang hulut-hulut lawan Muhammad, unda jua pang kada beriman lawan Nabi Muhammad, unda jua pang kada pernah mengakui kenabiannya Muhammad. Jadi unda dipukuli mereka. Mbah bang napa nih? Apa kabar dalam kubur? Aku setiap malam Senin basai lawan hari Senin aku kada disiksa. Setiap malam Senin, hari Senin, perai malaikat memukuli aku. Dan setiap hari Senin, malam Senin, keluar air di sela-sela jariku, dan aku kawa mengucup meminum air yang keluar dari jari-jariku. Setiap aku meminum banyu yang keluar dari sela-sela jariku, nang 7 hari aku diajak malaikat kada berasa sakitnya basai semua. Betakun Sayyidina Abbas, kenapa jadi pian sawab dapat kayak itu nih? Aku jadi diberikan kelebihan oleh Allah. Setiap malam Senin aku kada diajak dan keluar air di sela-sela jariku, karena aku pernah gembira ketika lahirnya Muhammad. Anak kemanakan ini lahir orangnya lalakian, himung aku bahasa.
saking himungnya aku berisi kemanakan lelakian yang akan menyambung cerita keluarga, yang akan menyambung generasi keluarga. Karena yang lahir ini lelakian, aku himung. Saking himungnya aku memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah. Aku memerdekakan budakku sendiri. Karena Suwaibatul Aslamiyah maha berakan lawan aku bahwa anak kemanakan yang lahir ini lelakian nurang. Ibah itu aku kehimungan, wahai Suwaibatul Aslamiyah, ika merdeka hari ini gua. Cuman aku minta susuiakan setumat Muhammad anak kemanakanku. Karena itu jabah saya aku ini dapat kelebihan, padahal aku ini kafir. Padahal orangnya kan di Islam, padahal memusuhi Nabi. Himung gara-gara lahirnya Nabi, gara-garanya lahir Nabi ini lalakian, kada jadi Nabi kada tahu, jadi Rasul kada tahu. Himung karena anak kemanakan lalakian dapat fadilat setiap malam Senin, hari Senin kada diajak oleh malaikat. Abu Lahab, wa ma fil jahimi laqad khuffifa li farhati maulidal Mustafa fakaifa biman dinuhu qad wafa fala syakka ahlu daris salam. Kalau Abu Lahab yang nyata-nyata masuk neraka dapat kelebihan setiap malam Senin kada disiksa hanya karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, bagaimana kalau ada seorang yang Islam, mulai lahir Islam, abah mamanya Islam, lalu mengagung-agungkan hari kelahiran Nabi Muhammad, fala syakka ahlu daris salam, maka orang ini diyakini masuk ke dalam surga Darus Salam. Mudahan surga kita berada. Ini Abu Lahab aja bermaulidan sendiri. Arti bermaulidan tuh himung. Makanya kita nih bermaulidan nih hati himung. Himung karena apa? Karena lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikorbankan Abu Lahab? Memerdekakan budak. Budak itu kalau dihitung mungkin tahun-tahun yang kita akhir zaman ini kalau dihitung mungkin 2 atau 3 miliar. Jadi Abu Lahab bermaulidan menyumbang 2 miliar. Adakah di sini yang menyumbang bermaulidan 2 miliar? 2000 jabu mamai. Jadi harusnya kita ada perhatian dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kita memperjuangkan, mengagung-agungkan, membesarkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Maka pada hari ini kita gotong royong, kita musyawarah, yang berisi duit lawan duitnya membantu. Nang ada kekuatan lawan kekuatannya, tenaganya membantu. Nang ada pikirannya membantu. Nang ada orang itu kebisaannya yang membantu. Sampai-sampai ada seorang ulama bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermimpi Nabi pesan, wahai ulama, sampaikan kepada umat, barang siapa mengadakan acara hari kelahiranku, mengadakan maulidku, orang ini membantu kelancaran acara maulidku, walau hanya sekadar mencatut sebiji paku, walau hanya sekadar membuangi sebiji ranting, walau hanya sekadar maampar sebiji ambal, maka inya, abahnya, mamanya masuk ke dalam surga. Ayo. Apalagi Abu Lahab tadi kawas 1 miliar 2 miliar makinnya cocok aja pang orang kafir aja dapat fadilah. Hebatnya Nabi Muhammad. Kita orang Islam kada hendak berjuanglah kelahiran Nabi Muhammad. Mudahan kita ketujuh menyumbang untuk acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyiapkan buah-buahan, ada yang menyiapkan kopi, ada yang menyiapkan kambang begantung, ada yang menyiapkan sabat. Apa nih sabat kelanggar kita nih? Kambang lah, kambang becucuk. Ada yang menyiapkan makanannya. Insya Allah itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan khawatir kita dan jangan engken kita.
kita keluarkan tenaga kita untuk acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kada pernah membantu lalu jauh benar hendak membantu, datangnya orang hendak makanan hanyar datang, orang hendak makanan hanyar datang. Ini mah akal kan. Orang memasang serubung kada umpat, orang menali kambang kada umpat, orang mau urak tarpal mau urak ambal kada umpat, orang udah maulitan kada hadir, orang berceramah kada berdengar, orang nak makanan hanyar datang. Terlalu bener hidup orang ini kebiasaan, biasanya bearuhan, betahlilan, bayasinan, pandudian datang. Bila orang baca doa hanyar inya datang, orang baca yasin kada maunya datang. Ya nang diakalani orang makan berdahulu, makanan orang dahulu datang ke baca yasin, betahlil, baca doa datang si utuh nang mangoler tadi, si utuh nang maakal tadi. Rupanya tuntung doa takabbalallahu minkum mahadang si utuh. Kenapa orang kada sih makanannya? Berdiri ya, kada makanan kita di sini. Kada makanan kayak kita sudah orang makanan jurang bungol serumahan ini jar. Rupanya ada melihat bintuha di Buncu sana tinggal sebuah sahabat di sana jar. Anak nyambat bintuha bungol aja serumahan. Tujuh bener makal menyumbang jauh benar nak nyumbang ya kalau lah. Jadi mudahan berkat acara yang seperti ini kita mengarahkan tenaga kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa, apa yang kita isi, yang kita miliki kita unjuk untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al Habib Muhammad bin Habib Abu Bakar bin Muhammad Syata ujar sidin li ajli man khuliqatil arwah wal ajsam yahiqu ayyuhda lahu ar-ruh wal mal wat ta'am. Kita ini tercipta jasad kita karena Nabi Muhammad, ruh kita karena Nabi Muhammad, maka wajarlah kalau kita menghadiahkan harta kita, tenaga kita, ruh kita, jasad kita, pikiran kita, makanan kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat wajar. Apalagi kita di sini berkumpul-kumpul ya kan, harapan tuh tak umpat juga baiknya, tak umpat juga baiknya. Ada seorang preman, maaf nih, ada seorang preman. Orang ini terkenal macalnya, orang ini terkenal raja tacut, orang ini terkenal kemungkarannya di kampung. Cuman sidin bilanya masuk bulan Maulid umpat, dua mengadakan maulidan di rumah. Begitu orang juga pemaulidan, baca maulid Nabi, pemakanan. Sidin nukar baju hanyar, mon kada baju hanyar betatapas baju supaya bagus kelihatannya. Besi simpun rumah bila masuk bulan Maulid. Karena habis bulan Maulid macal pulang. Tahun kena masuk pulang bulan Maulid bebagus pulang, pemaulidan pulang, kiau pulang orang, makani pulang orang. Sampai bertahun-tahun menggawe kayak itu mati raja tajuk nenek. Seiikung kadang-kadang menyembahyangkannya, seiikung kadang-kadang meheraninya, seiikung memandii kededa, mengapani kededa, menyembahyangkan kededa, kadang-kadang meheraninya. Cuman setelah itu datang suara dari langit datang menyeru kepada ulama-ulama yang di kota itu, di kampung itu, wahai seluruh kampung ini, sembahyangakan hambaku, kekasihku, waliku yang hari ini meninggal dunia. Bingung buhan ulama, bingung bubuhan pejabat, bingung bubuhan orang-orang saleh, bingung orang-orang kampung. Kenapa jadi wali orang ini? Ternyata setelah disembahyangkan, kemudian dikapankan, ya Allah, dimandii, disembahyangkan, dikuburkan, malamnya bermimpi sekampungan bermimpi. Apa mimpinya? Melihat orang ini di dalam kubur dapat mahkota, dinyamani, dibajui, diberi permadani, diberi istana, dilayani Tuhan. Betakun naik kenapa ikan menjadi yang kayak ini? Aku jadi sidin saban bulan Rabiul Awal mengadakan maulid Nabi. Preman aja orangnya. Jadi kita jangan sangka jahat lawan preman yang empat maulidan. Siapa tahu itu yang menyelamatkan dirinya. Apalagi kada preman, jangan jadi preman bertaan. Luput dua pulang. Ya kan, mbah kita sudah kada bisa apa-apa. Empat rombongan, barangnya rombongan maulid nih. Kita menerbang kada bisa. Sewahai empat menerbang mencamuhi orang,
menyair kada bisa juga, suara kayak kulipak dalam. Disuruh menjaga live streaming kada kawa juga, disuruh jaga sound system rancak bana konslet hancuran salon orang sudah, disuruh mau orang ambal ya terpaling-paling, disuruh masang tenda rubuh rancak, kada bisa apa-apa, sebuting jaga bisaan makan bencam. Orang ini pun akan dipertanggungjawabkan oleh Allah karena ada di hatinya mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu dulu yang kita dapat bila kita maulid itu diagungkan, dibesarkan. Bahkan Sayyidina Umar ikut ngomong tentang maulid Nabi, man azzama maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa orang ini mengadakan, mengagungkan, membesarkan hari kelahiran Nabi Muhammad, maka sungguh ia telah menghidupkan Islam. Artinya berkat acara nang kayak ini, kakak-kakak kita ini tahu bahwa kita ini hidup hendak mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bermaulidan itu ada tak tinggal sembahyang, ada tak tinggal kita nolongi orang, ada tak tinggal kita nuntut ilmu, kan banyaknya di dalamnya. Itu sungguh menghidupkan agama Islam. Bahkan kita mulai halus sudah mendengar orang bermaulidan, sudah mendengar lagi halus nih, mendengar orang berburdahan, berkat rancak mendengar itu lalu cinta lawan Nabi. Akan yang halus 3 tahun 4 tahun pun sudah lihainya lagu burdah tuh lihai sudah, walaupunnya kada hafal maulaya asal kada hafal, cuman tahu di lagu burdahnya. Barakat kerancakan bededangar, kerancakan mendengar, kerancakan hadir, kerancakan umpat. Amin tadakuri jiranim bini salami mazajtada ma'an jaramim muqlatim bidami. Rancak didengarnya, hafalnya lagunya hafal, walaupun nyata salah-salah terkadang. Amin tajajak tahid awaknya bawa tahid 2 hari kadaman. Cuma hanya tahu lagu burdah karena rancak bededangar. Makanya bila ada kakak-kakak anak umpat di acara maulid Nabi, jangan ditagur, jangan diusir, jangan ditangati, biar aja begayaan di acara maulid itu ada bapak, yang pentingnya bededangar dulu. Apalagi mulai rumahnya dasar anak umpat sudah, jangan ditangati. Ikam nakal bila umpat ku hampas ya. Itu ngarannya menegah kebaikan untuk anak kita seorang. Di masjid lah, di masjid bila ada kakak-kakak bukahan ke depan apa, biar aja. Jangan ditagur-tagur, karena kakak-kakak ini kena 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas. Ini kena dengan mengisi masjid, pian nang Tuhan mah pian sudah. Mun pian tagur kakak-kakak, bungol jangan begini di masjid. Ampihnya ke masjid sampai mati, aku ada ke masjid lagi, ada kayak Tuhan tuh. Panyarikan benar. Jangan ditegah kebaikan gara-gara sesuatu yang kita belum memahaminya. Jangan ditakutani, biar aja yang mainan dilanggar. Ujung, kurihin, tawa-tawa semangat. Tuh orangnya ya. Iya kan? Aduh usah kita biar aja. Ya insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Nah, jadi orang itu sungguh telah menghidupkan agama Islam, karena inya mengagungkan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenapa jadi benyaring bewirid ibah tontong sembahyang fardu ya? Karena kita hendak melajari orang-orang nang di sekitar kita nang belum tahu diwirid. Jadi yang kita berjaring bewirid, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya abdus salam. Kan kita berjaring. Mun orang nang agama tuh biar hainya kita kan bisa menagurinya. Kita orang yang ahlus sunnah wal jamaah, kita punya pendapat Imam Syafi'i bila berwirid benyaring la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali maghrib lawan subuh. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali imbah maghrib lawan imbah subuh. Imbahnya Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi tahu mendengar, kakanakan mendengar, nang kada tahu diwirid mendengar, karancakan mendengar, dapatnya bujuran juga dapat. Mun kita imbah sembahyang fardu bedi diaman,
Bewirit sorangan iya nang cucu betakon kai ya bacaan wirid nih bahas sembahyang apa aja badi diam mul di situ ulun kayak anak juga membaca bacaan orang bewirid bahas sembahyang apa aku kin kada tahu juga mulai dari nang kai nang cucu kada tahu juga sebenarnya bacaannya kenapa karena ada benyaring. Jadi kita benyaring bewirid karena kita mengajari anak-anak supaya tahu diwirid. Kita jadi maulidan melajari kakak-kakak kita supaya tahu di Nabi. Walaupun wirid tadinya Allahumma antas salam sampai kepada kalimat ya latifu ya kafi, jadi biar aja dulu ya sapi ya kambing ya. Biar aja dulu, yang pentingnya tahu di wirid. Aduh sedih kapek kayaknya kasihan. Iya kan. Nah itu maksud Sayyidina Umar, faqad ahyal Islam. Orang ini telah menghidupkan agama Islam. Nah oleh karena itu, apabila kita telah hati terpaut cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tinggal kita memoles cinta kita aja. Tinggal memoles cinta kita kepada Nabi Muhammad agar bujur-bujur cinta kita ini dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagai pesan terakhir orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad, jadi pesan terakhir dalam ceramah ini adalah kita harus jangan sampai koler menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu berarti orang ini telah mencoba benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai gara-gara kita koler menuntut ilmu lalu tak salah kita jalan mencintai Nabi Muhammad SAW. Beudu kada tahu, mandi wajib kada tahu, sembahyang kada tahu, bepadah cinta lawan Nabi Muhammad, ternyata kada kawa mengikuti Nabi Muhammad, berarti dusta. Jadi orang itu menuntut ilmu berarti ia telah membujurkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beudu bujur-bujur beudu, mandi wajib bujur-bujur mandi wajib, sembahyang bujur-bujur sembahyang. Sampai-sampai orang itu menjadi was-was beudu, was-was mandi wajib, was-was sembahyang, itu karena kekurangan ilmu. Nawaitu beudu nih, nawaitul wudu, anak mau ambil banyu kamu astagfirullah tahampas banyu, itu was-was. Obatnya was-was itu adalah cangkali nuntut ilmu lawan dikarasi. Jadi nawaitul wudu fardan lillahi ta'ala, angkat banyu ke atas sahajaku wudu. Jadi bila karena banyu lawan nuha sahajaku wudu. Bila biar masih was-was juga mulai bawah ambil banyunya. Nah, di dagu sini angkat banyu sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Ampas kau ke atas, jadi tuntung kita berwudu di muha. Bila iblis masih mewaswasi belum sah wudu ikam, sahai mulai tau. Tarasih belum sah lagi wudhu ikam ya sah aja mulai karasi sedikit. Itu cara kita supaya jangan was-was. Nawaitu sama mandi wajib di batang situ nawaitul ghusla ketahuan mintuha supaya tunjul mintuha tercabur sekali bangkit ke atas lillahi ta'ala kawahan bah dikajuti, berarti seorang dua sekalinya was-was itu kekurangan ilmu, killatul ilm. Sembahyang tuh jangan jor was-was, usalli Allah astagfirullah usalli fardal maghribi salasa rakaatin makmuman lillahi ta'ala Allah astagfirullah asal luput aja tahu. Nang kasihan itu nang dihiga orang para kolak dari tak boleh pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terganggu orang seorang was-was, orang tak empat was-was jadinya. Harusnya was-was tuh karasi. Allah sahaja pun sampai yang para maghrib 3 rakaat ngikut imam karena Allah Ta'ala akbar habis. Belum kana iblis, sudah kana. Belum kana lagi kada mulai. Sudah kana itu. Karasi je iblis tuh. Ini mau was-wasi kita aja. Sama pian bila sembahyang ada model kayak angin keluar di burit, model kayak angin keluar di burit model. Bila pian karena mencium bau
dan pian kana mendengar bunyi maka itu lain kantor topike top yang udah ada keluar sedikit model kayak angin. Inilah model kayak angin bujur angin tuh batal karena model kayak angin top sedikit. Bila pian kana mendengar suara, bila kana mencium bau, berarti lain kantor taruh satannya sembahyang pian ada bapak. Bila pian mendengar lawan bunyi tadi degum jar berarti kantor. Iya kan? Apalagi dia mencium bau taruh tambuk makinnya itu udah salah satu. Iya, nak ada orang bertakun lawan guru jar ulun tadi sembahyang. Imbah tuh ada model keluar kayak angin. Basah ulun sampai murid ulun guru aja. Jadi ulun bertakun lawan pian. Ulun ini batal kada sembahyang ulun. Hadang dulu jar guru. Aku cari kitabnya dulu. Padahal sih tahu aja pada batal sudah orang tuh, tapi maharage orang bertakun buka kitab. Fathul Mu'in buka, ya kah Banjuri buka, Fathul Wahab buka, Sulamun Taufik buka, kisah mau buka deh. Hanya sidin jawab pakan. Ikam tahulah ujar sidin. Menurut empat madhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali menyatakan pendapat bahwa ikam ini tajirid. Sidin maharake soalnya. Maulah kada ilmu nang jawab. Jadi mudahan wudhu kita bujur, mandi wajib kita bujur, sembahyang bujur. Jangan umpat ilmu orang wah ini nang kada bersembahyangan, jangan. Apalagi wah ini ada orang nang melajari ilmu nang menggabung sembahyang kalimanya digabung sembahyang, maka ada diisi usallinya pula. Usalli fardhu zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Borongan lillahi ta'ala. Borongan lillahi ta'ala. Mau ubah ke usalli, mau ubah ke sembahyang, jangan umpat. Wah ini banyak nang salah sudah, ya kan? Bacaan mandi wajib ada nang mau ubah, jangan. Kalau kita kada tahu jangan berwani-wani, bisa-bisa. Allahumma garabak bihi bintang kalam. Di mana gaya-gaya baktahi di situ udah menyalam. Bacaan mandi wajib jadi itu. Jadi jangan. Jadi sebagai penutup sederhana pada hari ini kita mudah-mudahan dengan acara maulid yang seperti ini kita bisa menjadi orang yang satu, kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita berharap anak-anak kita, cucu-cucu kita, dzurriyyat kita sampai hari kiamat tetap mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sebagai penutup kita berharap mudah-mudahan dengan acara yang seperti ini kita cangkal menuntut ilmu agar benar cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan sehat panjang umur, mudahan diampuni dosa zahir batin seumur hidup, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat, mudah urusan sekeluargaan, mudah-mudahan kita kada dimatikan kecuali kita bertemu dengan Rasulullah di dunia ini juga, walau hanya di dalam mimpi, dan kita berharap berkumpul nanti di surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nahulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirin Nabi wa alin Nabi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita membaca doa pengarang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اشرح صدورنا بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك وسدد ألسنتنا بما سددت به ألسنة الصالحين من عبادك ونور قلوبنا بما نورت به قلوب الصالحين من عبادك ويسر أمورنا بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك. اللهم أعطنا ما أعطيت به عبادك الصالحين من عبادك خصوصا لمن أكل هذا الطعام وشرب هذا المياه بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.